memberi berkah semuanya, yang sakit juga disembuhkan. Yang semuanya cucu-cucu saya kebetulan memang nggak bisa ada yang hadir, mohon dimaafkan. Sama Pak Ustadz pun pisan tiasa ngawakilkeun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nuhun mangga dilajeng bade doa bersama. Adzan heula nya Pak ya? Itu ada adzan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, masyaallah, la yasu'ul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, kita sama-sama muliakan Ibu Ida, WK-nya apa? Widiati Kurniasi. Bangga Ibu pun WK pangkaran. Dewi. Ya, Bu Dewi atau Bu Dewi. Bingung, di paspor Dewi panggilannya enggak nyambung. Jadi kayak gitu. Dan Bapak Utara beserta keluarga besarnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita siang hari ini kumpul di tempat ini tak lain adalah rangka tahaddus binikmah. Kalau di dalam Al-Qur'an itu surah Ad-Duha, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, maka ungkapkan nikmat itu kepada orang lain dalam rangka tahaddus bin nikmah. Karena tahaddus bin nikmah itu hukumnya sunnah. Dan kebetulan Bu Ida ini saat ini bertemu dengan hari kelahirannya, miladnya yang ke-64 tahun. Ini sudah ada bonus dari Allah 4 tahun. Karena Rasulullah bersabda, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Berarti kalau lihat dari usia 64, berarti Bu Ida dapat bonus dari Allah 4 tahun. Jika pun nanti Bu Ida, maaf, dalam usia 64 tahun ini tidak suka salat tahajud umpamanya, tetapi waktu mudanya sering telepon, ada yang sudah nginap di Jakarta minta tolong ke saya untuk diberangkatin. Saya bilang cari seat pesawatnya dulu. Jadi sudah berhari-hari nginap di Jakarta, belum ada kepastian berangkat. Jadi sampai nelpon sama saya minta tolong Ustaz cariin seat pesawat, dan saya bilang saya cari dulu, dan dapat itu di tanggal 18 Februari nanti. Ya berangkatnya 18 Februari baru dapat. Jadi memang berangkat umroh, ibadah umroh Januari, Februari sampai Maret ini melebihi ibadah haji jumlah jamaahnya. Kalau jumlah jamaah haji umpamanya 2 juta, maka kemarin kita melaksanakan hampir 3 juta orang. Sir, satu, kesehatan jamaah agar tidak ngedrop. Yang kedua, meminimalisir sedikit mungkin yang meninggal dunia, karena memang luar biasa. Maktab waktu di Mina itu adalah 2,5 km jalan kaki. Jadi kondisi terik panas 50 derajat itu akan menjadi PR ke depan. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji dan umrah itu sebetulnya bukan buat mereka yang kaya, tetapi mereka yang betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen ke tanah suci. Karena banyak orang-orang yang lansia itu luar biasa. Terlebih yang 2 lansia ini nggak bawa anak, itu menjadi PR. Jadi akhirnya saya ngurus bapaknya didorong sama saya, ibunya takut menyasar gimana karena pikun dua-duanya. Ya, Masya Allah. Makanya Bu Ida, Pak Ustadz, kebiasaan jalan jadi tidak terasa kayak gitu. Kalau saya lihat Bu Ida ini menikmati ibadah, ya menikmati ibadah. Kalau Bu Dewi, kakaknya beliau nih sakit di sana,
Jadi kan memang lansia juga. Maka itu alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga dalam usia 64 Ibu Ida diberkahi umur, berkah keluarganya, berkah rezekinya, dan semoga kita yang hadir di tempat ini pun Allah berkahi kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahlah. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni mama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma waffiq lil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada yang sudah menempatkan doa anak saya. Sebetulnya ya dalam perjalanan semuanya saya alhamdulillah diberi kesehatan yang memang saya di Indonesianya memang sedang berobat dan sakit. Alhamdulillah diijabah Allah. Amin. Mudah-mudahan semua doa-doa kita juga terkabul. Amin. Apa yang diinginkan sukses selalu. Amin. Anak saya jauh-jauh juga. Mudah-mudahan kedepannya mama makin sehat. Semuanya sehat. Cucu juga kan diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Pak Ustadz kalau mau ngambil itu di situ nggak apa-apa. Enggak, saya cuma lihat ini aja. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Pak. Biasa Pak Ustadz nanti request ke saya. Oh gitu ya. Oh, boleh. Ya Pak Ustadz ya kalau mau nasi kalau mau ikut cong bisa. Saya udah makan nasi. No. Bapak punten saya pakai tangan kiri punten. Bagus sih. Punten banyak Iya. ini. Ini udang, daging, telur. Urap. Iga itu Pak Ustadz. Oh, daging Urap. urap. Iga bakar. Seninya ya, Mas. Ya, biasa Pak. Ini di rumah. Punten banget saya pakai tangan kiri Bapak. Ibu mau nyobain ini ya? Orang tidak tahu ya. Sini. Ya Bu ya, orang udah di sini ya Bu. Telepon ke sana ya Bu. Teteh boleh nyobain? Ada anak kembar kan? Saya udah 4 tahun kembar. Ini cobain makanannya. Butinnya apa kan? Bu, bumbunya di dalam diaduk, kita harus diaduk dulu. Iya, dia cobain ya. Sertifikat Sambal Sertifikat lulus. ya sih kagak kenal Insya Allah. Habis kami pakai, alhamdulillah pada pakai is. Iya. Kapan tuh main ke rumah? Ke kebun tuh ayo. Dapat singkong doang. Masya Allah tuh kan singkongnya mah nyampe kan?
Mama Yuyu mau paling sering ke saya. Ketemu di jalan sama Bu Yuyu. Oh waktu juga. itu cerita Neng, manfaat sih tante kenapa saya ketemu Leli, alhamdulillah tuh nyobain tuh. Enak. Ya tadi sekarang mau dikasih padi semuanya. Oh gitu. Mending nyobain. Oh mangga. Punten. Sia 2 tuh. Rasa juga lansianya. Lali juga kan begitu, ini kan itu. Oh pakai ini jeruk. Diaduk aja ya, pokoknya di bawahnya bumbunya. Oh papa sini. Saya bantu. Siapa lagi? Arama mau? Teh siapa? Bu Susi pada. Bu Susi. Yang lihat Yang apa? Pengen potongnya. ini kocok ibu. Mie kocok. Mie kocok. Sok mangga. Kocok deh kemarin tahu kak. Tukang sop jadi kacau terus. Kocok. Satu lagi. Siap ma. Siap ma. Lansia nyuruh lagi. Belum diputuskan. Oh ya masih tawaran kan gitu. Masih penawaran. Tangkap saya gitu. Saya tangkap tuh kalau ini nggak dinaikkan nanti yang rugi itu justru jemaah tunggu yang berangkatnya rugi 15 tahun lagi. Mengalami kerugian. Gimana Bapak? Saya teman daya tangkap saya kan terbatas ya. Yang ngikutin juga cuma sebagian. Hal itu adalah kalimat manis taqwa ilaihi sabila. Haji itu bagi mereka yang mampu. Iya, iya. Kalau dibikin murah, semua orang juga dipaksakan masih mampu. Oh, Kayak gitu. Sekalipun ada subsidi, kayak sekarang subsidinya dikurangi, mampu apa enggak gitu. Oh. Sebenarnya bahas kemenangan itu kayak begitu. Kali tatapan, maka Allah berikan ganjaran seolah-olah kita berderma 100 ekor unta satu kali. Tapi siapa saja yang melihat, yang ceramah, yang ngaji Quran, semua dengan tatapan bahagia, senang, ya, gembira, karena Allah memberikan bagaimana kalam itu keluar untuk menyejukkan hati kita sekalian, menerangi pikiran kita sekalian, menepiskan berbagai persoalan dalam kehidupan, insya Allah ayat suci Al-Quran itu, dan membuat sehat jiwa dan raga setiap orang yang mendengarnya dengan catatan amantu billah, beriman. Fartumina adzabil syadid, bersyukur Allah tambah nikmat, ingkar kufur Allah azab. Itu sederhana sekali. Mari kita sama-sama di kesempatan yang berbahagia ini, di haflah mubarakah, apalagi Ibu Dewi atau Ibu Biida kalau saya mau gitu ya, jemputannya gitu ya, baru pulang dari tanah suci. Ya, baru saja melihat bagaimana tatapan terhadap Ka'bah yang mulia. Kenapa Ka'bah yang mulia? Ya, dimuliakan oleh Allah. Kita bukan menyembah Ka'bah. Datang ke sana bukan kita sembah itu yang namanya batu, tidak. Tapi perintah Allah untuk menyamakan, menyatukan arah di situ Ka'bah. Kalau nggak disatukan, bayangkan bapak sholat kan itu, ibu sholat kan papa mengengkongnya. Kebayang nggak kira-kira? Ya. Jadi begitu agung, begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Pemberita, pernah menampakkan sesuatu. Allah menyatakan, aku tidak sama dengan manusia. Kalau sama dengan manusia, bagaimana dia menggenggam dunia? Dua tangan ini. Dua tangan nggak bisa. Saya sekarang diminta ceramah yang sama sebetulnya jam 1 ini. Itu adanya di Caringin. Saya nggak bisa berbuat banyak. Saya akan memilih dan saya berbicara mengutamakan ini adalah keluarga kami. Insya Allah di sana nanti setelah dari sini. Kalau mau terima, saya datang. Kalau tidak, ya temennya saya kembali ke rumah. Saya bilang begitu. Artinya apa? Kalau sudah berbicara, kita sebagai manusia terbatas kaki melangkah satu langkah, memegang kemampuan 10 jari ini. Tuhan kita sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf, bukan bicara bersembunyi. Allah menampakkan, namun kita tak mampu untuk melihatnya. Kenapa? Kotor hati kita, kotor pikir kita, dan mata kita tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Saya mau tanya, maaf, jangankan setan, saya tanya, malaikat pernah lihat? Tolong tunjuk tangan yang pernah lihat malaikat. Nggak usah malaikat bersih, nggak pernah berbuat dosa. Saya tanya, kita tahu sering ngomong dasar setan gitu. Udah pernah lihat setan belum? Ibu-ibu ada di sini, suaminya ada di sana. Tahu nggak lagi ngapain suami? Tidak. Begitu hebat dan dahsyatnya, begitu maha kuasanya Allah. Di dalam Islam dikatakan Allah itu Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Maaf, Allah Maha Besar itu bukan kiasan. Sesungguhnya dunia alam semesta ini, langit yang 7 lapis ini, di atas 7 lapis bumi, langit ini semuanya, itu ada arasnya Allah, lebih luas. Kayak apa besarnya, maha kebesaran Allah itu ya. Dan Allah itu tidak seperti pohon, Allah itu tidak seperti bagaimana gunung besarnya, tidak. Kemaha besaran Allah, semua yang tercipta yang begitu luar biasa, yang kita tidak bisa mengetahui secara keseluruhannya. Maaf, nggak tahu. Jangankan kita berbicara yang di luar, sekarang kita bicara yang dalam tubuh kita saja. Ini sedikit saya angkat, bicara dengan keimanan, karena baru dari tanah suci. Bicara Ka'bah itu harus dengan iman. Kalau dengan mata saja itu jadi omongan. Ngapain batu kayak gini? Jauh-jauh kita datang, betul nggak kira-kira? Kalau gitu. Tapi kalau dengan iman Ka'bah yang Allah sudah agungkan, Allah muliakan, ya kita berada di sana yang muliakan dan agungkan juga kami. Kami bukan penyembah Ka'bah, tapi kami mengarahkan diri ke arah Ka'bah karena perintahmu ya Allah. Gitu ya. Gitu. Sujud kita ke muka bumi ini bukan sujud kepada tembok yang seperti ini di rumah. Sujud kita di tembok, maaf, ke bawah bumi ini bukan sujud kita ada mimbar di hadapan kita, tidak. Bukan. Sujud kita melulu lillahi usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala, ujungnya lillahi ta'ala, untuk Allah gitu ya. Jadi mungkin sedikit kita bicara bersyukur kita semua pada Allah, bersyukur tidak baru pulang dari tanah suci Makkah, dan ini semua ada rahmat. Nah di sini saya tadi mengangkat, kita banyak nggak tahu, beda datang dari sana membawa rahmat ini. Jadi datang ke sini kita diundang, dipilih mana yang hatinya pas seneng, mana yang hatinya benci, mana hati yang yang pertama diundang, mana hati yang bahagia. Ya Allah, rahmat Allah mengundang aku datang ke sini. Mudah-mudahan besok saya berangkat di bulan ini atau bulan berangkat. Itu kepilih nanti, percaya nggak? Nanti percaya, saya punya keyakinan dengan diundang ini, saya punya keyakinan di antara semua saya pasti akan berangkat. Karena saya begitu masuk dari sana punya rasa yang berbeda. Saya rasanya begitu mau masuk ini, kayaknya saya berangkat ke tanah suci di bulan Februari. Ternyata barusan ditelepon langsung, Ustaz, Februari tanggal 16 kita terbang. Barusan. Saya berangkat tanggal 16. Tanah suci Makkah ini bukan sesuatu. Kita nggak ngelihat apa-apa di sini ya. Ngelihat nggak? Nggak ngelihat apa-apa. Maaf. Jangankan kita berbicara sesuatu yang luar biasa, yang begitu dahsyat hebatnya, saya bertanya saja, udah kenal nggak sama ruh kita? Di mana letaknya ruh? Ya Islam memberikan ajaran kepada kita. Wa nafakhtu fi ruh. Jadi kata ruh ditiupkan, Allah tiupkan itu ruh itu penuh dengan kesucian, gitu ya. Ketika ruh suci masuk ke dalam janin ibu, yang ada di dalam seorang ibu yang bakal bayi itu. Ini sedikit kita bicara, ini gado-gado ya, kita bahasa gado-gado, nggak khusus gitu ya, untuk bisa kita tangkap secara keseluruhan. Begitu, nah masuk ke dalam jasad bakal manusia yang sudah 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan, itu ditiupkannya ruh itu dalam Islam. Jadi Islam begitu lengkapnya.